Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 5 Februari ya, 2025, hari Rabu. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data. Dari Amerika Serikat akan ada data Services PMI. Ya, data ini menurut saya akan memberikan impact terhadap market. Kemudian kemarin kita dapat data job opening ya, di mana dilihat dari datanya pembukaan lapangan pekerjaan sepertinya sudah mulai mengalami penurunan. Seperti itu. Dan juga hari ini akan ada beberapa rilis data tambahan seperti Dali akan speech member FOMC ya. Terus juga dilihat dari data Uni Eropa akan ada merilis data Services PMI. Amerika Serikat akan ada rilis data ekspor import juga. Selain itu juga ada crude oil inventory. Ada crude oil stock change ya, data yang akan berpeluang atau berpotensi mempengaruhi pergerakan dari harga dolar. Teman-teman, kondisi dari market, especially Bitcoin di perdagangan kemarin lumayan ekstrim. Bitcoin sempat melakukan short liquidity ya, di mana Bitcoin yang sebelumnya drop di kisaran level 92.000 tiba-tiba bouncing naik sampai 102 ribuan something. And then kalau kita perhatikan dari Bitcoin dominance juga sempat naik sangat tinggi, namun akhirnya mengalami penurunan yang lumayan signifikan namun masih dalam trend uptrend. Seperti itu. Dan altcoin yang kemarin sempat rally sebentar, sekarang pelan-pelan udah kembali terkoreksi. Jadi kondisi market ini masih banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah dari makroekonomi juga, serta sentimen-sentimen dari market kripto yang tidak terlalu banyak. Dari geopolitik, kemudian juga politik, dan juga makroekonomi itu masih sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap pergerakan kripto. Dilihat dari Fear and Greed Index pun, kalau kita perhatikan kemarin kita berada dalam posisi yang fear ya, di poin 44, namun bisa berubah sangat cepat seperti membalikkan telapak tangan ke poin 72 di posisi greedy. Kenapa ini bisa terjadi? Karena data extreme fear and greed ini didasarkan atas sentimen dari berita. Gitu. Kalian bisa lihat pembahasannya atau penjelasannya di menu bagian bawah. Di mana data ini didapat ya. Itu diambil dari visual yang meaningful terkait dengan berita, kemudian sosial media, dan juga hal-hal lain yang bisa men-trigger dari kenapa fear and greed-nya bisa naik dan turun. Itu diambil semuanya dari sentimen data. So, ya itu faktornya itu ini teman-teman, dilihat dari sosial media ya kan, dari survei juga ada, kemudian dari market momentum atau volume perdagangan, dari trennya juga gitu, dan juga dari dominasi Bitcoin atas aset kelas seperti Ethereum dan juga beberapa altcoin. Jadi ini ada perhitungannya. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, aku mau informasikan dulu ya, Get.io saat ini ada project launch pool-nya yaitu XYRO, sebuah project AI menggabungkan AI dengan juga game file ya, di mana teman-teman bisa melakukan staking Bitcoin kalian dengan mendapatkan reward token XYRO. Periode stakingnya ini kedepannya masih bisa sekitar 2 hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang punya Bitcoin nganggur, di staking aja di Get.io ya, bisa berpeluang mendapatkan APR hadiah ya berupa token XRO gitu. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kemarin ada satu berita yang tertinggal yang kita belum bahas ya di video analisa pagi terkait dengan Donald Trump yang baru saja mengumumkan pembentukan Sovereign Wealth Fund. Nah, ini adalah sebuah dana cadangan gitu yang akan dimiliki oleh pemerintahan Donald Trump. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membackup kalau ada sesuatu yang emergensi. Misalnya Amerika Serikat gagal bayar utang, itu salah satu yang bisa digunakan, dana cadangan yang bisa digunakan untuk membackup
tersebut. Nah, dari mana data sovereign wealth fund ini didapatkan? Itu bisa didapatkan dari beberapa hal, seperti penjualan US Treasury dari Kementerian Menteri Keuangan Amerika Serikat. Kemudian juga bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat yang berfokus pada energi. Ya, misalkan ada kelebihan laba profit itu bakalan diambil sekian persen. Bisa juga lewat pemungutan pajak ya dan peningkatan pendapatan lewat pajak tersebut gitu. Dan ini tentu saja digunakan untuk mencapai tujuan dari Donald Trump, yaitu pengen bikin ekonomi Amerika Serikat sekuat mungkin. Karena kalau kita lihat dari pemerintahan Joe Biden kemarin itu kan kayak autopilot gitu ya. Donald Trump nggak pengen. Dia pengen take control atas ekonomi Amerika Serikat bahkan dunia, teman-teman. Jadi ada beberapa tujuan ya. Sebenarnya ada banyak tujuan, tapi aku sampaikan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang sangat berpengaruh di dunia ya, yang berasal dari Cina. Ini spesifik banget dari Cina, teman-teman. Salah satu yang digaung-gaungkan adalah TikTok ya, dengan sovereign wealth fund yang dimiliki oleh Amerika Serikat ke depannya, dia berpotensi bisa membeli saham dari TikTok ya, sehingga kalau Amerika Serikat bisa mendapatkan sebagian besar saham ya, artinya di atas 50%, itu berarti Amerika Serikat akan punya take control terhadap kebijakan-kebijakan dari perusahaan-perusahaan dari Cina ini, especially TikTok yang sempat di-spill kemarin. Kemudian keunggulan yang lain atau manfaat yang lain ya, dengan maksud adalah untuk meningkatkan efisiensi dari Amerika Serikat itu sendiri. Mereka nggak pengen ada dana-dana yang bocor. Makanya sekarang banyak sekali institusi ataupun juga lembaga-lembaga di Amerika Serikat ini yang sedang dicek kembali ya, di cross check kembali apakah kita perlu lembaga ini di Amerika Serikat gitu. Jadi semua dana yang didapatkan entah itu dari pajak, dari perusahaan-perusahaan BUMN-nya Amerika Serikat, itu harus dimaksimalkan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jangan sampai ada dana-dana yang bocor gitu. Itu adalah prinsip ya dari Donald Trump yang merupakan seorang pengusaha gitu. Jadi mereka nggak pengen ada pemborosan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa menjadi dana talangan. Andai kata kalau Amerika Serikat mengalami krisis, ya mungkinkah ada pandemi lagi atau mungkin Amerika Serikat gagal bayar utang sebab plafon utangnya terus dinaikkan, jumlah utangnya terus ditambah, ya kan dana tersebut bisa menjadi dana talangan ya yang akan membantu perekonomian Amerika Serikat tetap menjadi yang nomor satu di dunia gitu. Jadi bener-bener ambisius banget si Donald Trump ini. Apakah itu akan serta-merta bisa digunakan untuk membeli Bitcoin? Ya, kita tidak tahu. Apakah dana sovereign fund ini akan dipakai buat beli Bitcoin? Sebab dalam pernyataannya tidak ada dimension kalau dana dari sovereign wealth fund ini akan dipakai untuk untuk membeli Bitcoin ataupun aset kripto yang lain gitu. Itu ya beberapa faktor atau hal-hal penting yang teman-teman perlu ketahui tentang sovereign wealth fund. Jadi Amerika Serikat ini kabarnya terinspirasi oleh negara-negara di Norway dan juga beberapa negara yang ada di Teluk Persia. Seperti Arab, ya kan, Arab Saudi, mungkin Uni Emirat Arab juga yang memang sudah memiliki hal tersebut, teman-teman. Jadi dia terinspirasi. Itu kemudian dari berita yang lain datang dari Senator Bill Hagerty ya, dikabarkan push untuk stablecoin regulator framework. Nah, stablecoin dari Amerika Serikat ya, karena pemerintahan dari Donald Trump itu tidak mendukung yang namanya CBDC, dia lebih melirik ya stablecoin sebagai sebuah solusi. Seperti itu. Dan sekarang regulasinya akan diperketat ya, dibuat gitu kerangka regulasinya seperti apa, apakah ke depan stablecoin ini boleh dipakai buat transaksi atau boleh disimpan dengan nominal tertentu atau bagaimana, itu saat ini sedang digarap untuk regulasinya. Seperti itu. Dan mungkin akan berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Apakah itu dari dana cadangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan stablecoin ini yang harus punya aset berupa Federal Reserve Notes atau Treasury Bill dan lain sebagainya, itu semua akan kembali dicatat
seperti itu. Kemudian ada berita juga terkait dengan Cina ya, dan juga Amerika Serikat terkait dengan tarif dagang yang sudah dibebankan. Ada kenaikan 10% untuk tarif dagang import dari produk-produk Cina. Nah, keputusan ini itu kabarnya Xi Jinping bertemu dengan Donald Trump ya untuk membahas hal tersebut. Bertemu ini bukan berarti ketemuan, bisa jadi lewat online. Seperti itu. Tapi pada intinya Donald Trump dan Xi Jinping akan membahas terkait dengan hal tersebut. Nah, kabarnya sih batal ya. Tadi pagi aku coba cari beritanya, kabarnya nggak ketemu gitu. Tapi apakah benar atau nggak tahu juga sih teman-teman. Tapi yang pasti sikap dari China ini ada banyak sekali spekulator yang melihat seperti terlalu banyak tidak tegas seperti itu terkait dengan kebijakan ini. Awalnya mereka pengen gugat ke WTO, kemudian Cina pengen untuk melakukan perbincangan terlebih dahulu karena menurut perjanjian di tahun 2020 ya terkait dengan tarif dagang dari Cina dan Amerika Serikat. Terus yang terbaru adalah Cina berusaha untuk counter tarif yang dibebankan oleh Amerika Serikat. Nah, kalau seandainya negosiasi ini tidak berjalan mulus, maka Cina akan siap meningkatkan pajak untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di China. Gitu. Jadi nggak mau kalah nih. Tapi Cina pun juga tidak mau terburu-buru. Mereka pengen untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu oleh Trump. Coba nanti kita lihat lagi berita ya, apakah jadi mereka ketemuan? Sebab berita terbaru sih aku nggak nemu terkait dengan hal tersebut. Kemudian Pectra upgrade ya, ini diharapkan akan terjadi di Maret. Ini adalah update terbaru dari Ethereum. Teman-teman akan ada upgrade. Semoga jaringannya bisa jadi lebih baik nih. Karena kalau kita lihat dari Vitalik Buterin sendiri udah mulai kayak kebingungan gitu. Sebab layer 2-nya itu lebih bersinar daripada layer 1. Which is jaringan Ethereum kalah bersinar dengan beberapa atau sebagian besar layer kedua yang ada di Ethereum gitu. Jadi Vitalik Buterin berusaha untuk meningkatkan kembali kekuatan dari Ethereum itu sendiri. Nah, dilihat dari berita yang lain ada inflow and outflow dari beberapa produk ETF. Ya, kemarin ada inflow yang lumayan bagus dari Ethereum Spot ETF di mana ada sekitar 83 juta US dollar yang masuk. Terus aku juga cek kemarin ada berita si Eric Trump pom-pom Ethereum ya. Dia bilang in my opinion it is great time to add it atau Ethereum. Jadi waktu yang tepat untuk mendapatkan atau menambah Ethereum. Seperti itu. Jadi coba untuk dipom-pom juga. Dan kalau kita lihat memang secara reality ada impact-nya juga terhadap inflow dari ETF spot Ethereum. Sementara Bitcoin justru mendapatkan outflow ya untuk 24 jam terakhir ada sekitar 234 juta US dollar yang keluar. Stablecoin USDC mendapatkan inflow ke exchange dengan jumlah terbesar saat ini ketika harga dari Bitcoin berada di kisaran 100.000. Ini menunjukkan bahwa sepertinya mulai ada dana yang masuk kembali ke exchange lewat stablecoin USDC. Ini diambil dari datanya exchange yang ada di Amerika Serikat. Kemudian berita yang lain datang dari El Salvador, dikabarkan kembali melakukan pembelian akumulasi berupa Bitcoin. Ada sekitar 11 Bitcoin yang kembali diborong. Ya, 11 Bitcoin tambahan. Memang El Salvador ini sudah dari 2021 dia mengatakan komitmennya untuk membeli Bitcoin setiap harinya minimal 1 Bitcoin. Dan sudah dilakukan secara terus-menerus. Komitmen yang sangat bagus. Kemudian berita datang dari Justin Trudeau ya, Trudeau. Ini adalah minister terbaru dari Kanada atau perdana menterinya Kanada gitu. Intinya adalah dia mengatakan bahwa terkait dengan kebijakan Trump yang menaikkan pajak itu akan ditunda selama sampai 30 hari ke depan. Gitu. Jadi Kanada sukses negosiasi nih. Padahal kemarin dia bilang, wah kita akan lawan tuh Amerika Serikat. Dia udah naikin pajak ke kita ya gitu. Jadi
Kabarnya Prime Ministernya berhasil negosiasi dan ya semuanya akan ditunda sampai 30 hari ke depan. Gitu. Ini mirip seperti yang ada pada Meksiko. Itu teman-teman. FTX ya, bursa crypto exchange yang sudah collapse dikabarkan akan siap melakukan distribusi kembali dana-dana yang sudah berhasil dicairkan ya sama mereka dan akan siap dibagikan kepada para investor. Dikabarkan kurang dari 50.000 US dollar akan diberikan kembali atau bisa diklaim oleh para kreditur ya, yang akan dimulai pembayarannya itu di kisaran 18 Februari 2025. Terus DEX di Ethereum mengalami lonjakan volume perdagangan. Aptos mengalami peningkatan dari sudut pandang revenue dan juga daily active user ya, atau daily active address. Ini terus mengalami lonjakan selama bulan November 2024 sampai dengan Januari ini. Aku perhatikan juga dari jumlah token yang di burn, APT burn, itu juga sempat mengalami spike di bulan Desember, tapi masih terus berlanjut sih, karena APT ini atau Aptos itu dia memberlakukan burning setiap fee trading yang didapatkan di jaringan Aptos. Gitu. Ekspektasinya sih bisa memperbarui atau memperbaiki harga dari token APT. APT. Teman-teman, Andre Cronje ya, ini adalah foundernya FTM atau Phantom atau yang sekarang kita kenal Sonics. Ya, ini dia baru saja mengumumkan atau bikin tweet berbagi informasi atau berbagi pengalaman terkait dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, dia mention terkait kesalahannya dalam pengembangan YFI. Project YFI itu, Yearn Finance ya. Terus juga ada Keep3 DAO. Ini juga salah satu platform DeFi gitu. Kemudian Solidity. Ya, yang mana dari beberapa project yang dibangun oleh Cronje, itu intinya adalah dia menemukan atau dia belajar dari banyak kesalahan sebelumnya. Itu makanya semuanya diaplikasikan ya untuk pengembangan dari project Sonic. Jadi pada intinya itu sih. Dia coba untuk meyakinkan para investor bahwa project Sonic yang merupakan sebuah project pembaruan ya untuk FTM itu merupakan project yang sudah yang terbaik dibandingkan dengan project-project sebelumnya. Dan masalah-masalah seperti tata kelola, kemudian juga unlock token, kemudian kecepatan transaksi, semuanya sudah diatasi. Gitu. Jadi ya intinya itu sih poin pentingnya. Lalu Solana saat ini sedang menunggu-nunggu kapan mereka akan bisa meluncurkan smartphone terbarunya mereka lagi. Gitu. Jadi Solana Saga kemarin udah lumayan sukses ya. Dan sekarang mereka juga udah siap-siap nih pengen meluncurkan HP yang terbaru juga gitu. Untuk rincian harga belum ketahuan, spesifikasinya sudah ada. Ya, memori storage 8 GB. Storage-nya adalah sekitar 128 GB ROM ya. AMOLED display, kemudian kameranya 108. Aku nggak tahu ini dia kerjasama dengan brand apa. Dan akan kompatibel dengan software wallet dari jaringan Solana dan juga beberapa di apps nantinya. Gitu. Jadi itu sih tampaknya Solana fokus jualan HP ya. Oke, kita lihat dari beberapa pergerakan harga dari beberapa kripto ya. Bitcoin kemarin closingnya bagus. Hari ini kalau Bitcoin bisa closing di atas 100.000 maka akan lanjut dengan tren positif. Tapi andai kata kalau Bitcoin closing di kisaran harga sekarang 98.000, 99.000 bisa jadi kenaikan kemarin itu cuma liquidity aja, nyari liquidity aja. Nyari liquid ya istilahnya. Gitu. Makanya market spike up. Bitcoin dominance masih sangat kuat. Teman-teman jangan dilawan, altcoin bakalan tertekan terus dalam beberapa waktu ke depan. Ini udah kelihatan banget ya, altcoin rata-rata memang pada nyungsep. Kemudian indeks saham seperti S&P 500 di perdagangan kemarin ada sedikit recover. Hang Seng dari Hong Kong juga rally. Terus ada Nikkei dari Jepang, ini justru malah turun ya setelah kenaikan suku bunga yang diambil.
Altcoin mayoritas merah, masih dalam tekanan jual, even Ethereum pun yang coba buat dipom-pom saat ini juga masih under pressure. Dari saya sih melihat Bitcoin masih sangat kuat, possibility untuk Bitcoin masih akan kemungkinan turun sampai ke kisaran 92.000 ya, ke level support-nya kembali. Smart money-nya turun di perdagangan kemarin, volume perdagangan juga nggak terlalu kuat. Entah kenapa saya belum terlalu percaya ya kalau Bitcoin bisa rally agak tinggi, karena saya melihat faktanya adalah smart money-nya nggak terlalu banyak aktivitas seperti itu. Apalagi Bitcoin dominance yang naik, Ethereum nggak dapat kesempatan buat gerak juga sih. Ini selling pressure masih terjadi pada banyak altcoin gitu. Jadi secara teknikal kemungkinan masih bisa koreksi ya, masih bisa turun. Tapi kalau kita lihat dari perspektif jangka panjang, memang setelah closing weekly kemarin sangat-sangat wajar kalau Bitcoin harus mengambil fase koreksi terlebih dahulu. Jadi gitu sih dari saya, next target 92.000. Kalau Bitcoin bisa rally, harusnya closing daily time frame hari ini adalah di kisaran atas 100.000. Tapi kalau gagal, ya udah, mungkin kita masih dalam tahap koreksinya. Gitu aja buat update kali ini. Masih tahan dana ya, saya belum melakukan average, teman-teman, karena saya belum melihat hal yang cukup positif. Meskipun narasi-narasi kayak sovereign fund dan lain sebagainya itu terus digembor-gemborkan, tapi karena itu masih dalam proses pengkajian, saya rasa masih belum terlalu clear lah, belum bisa meyakinkan juga. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram yang pengen untuk join ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir